Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, berkunjung ke markas Slank di Jalan Potlot, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan ini, Jokowi menerima 46 nama dari Slank untuk mengisi pemerintahan yang akan dipimpin Jokowi. Salah satu nama dari 46 yang diusulkan adalah Anies Baswedan. Selain Slank, ada sejumlah artis yang juga terang-terangan memberi dukungan ke Jokowi. Setelah keputusan resmi DPP PDIP yang ditulis tangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menetapkan Jokowi sebagai Capres 2014, mendapat dukungan luas dari sejumlah artis dan selebriti di tanah air, di antaranya Donna Agnesia, Nirina Zubir, dan Tina Tun. Beberapa artis populer di tanah air memberikan dukungan kepada duet Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk memimpin Indonesia ke depan. Mereka tergabung dalam Gema Indonesia. Sekjen Gema Indonesia Arif Rahman mengatakan beberapa artis populer itu memiliki visi misi yang sama dengan Prabowo Hatta. Semoga apa yang menjadi niat kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasangan capres dan cawapres Bung Prabowo Subianto dan Bung Hatta Rajasa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2014-2019. Lebih lanjut, Arif mengatakan Gema Indonesia akan masuk sebagai tim untuk membantu menyukseskan pemenangan Prabowo Hatta demi Indonesia yang sejahtera. Pertarungan dalam Pilpres Juli 2014 bisa dipastikan bakal semarak. Tidak hanya tokoh politik, kumpulan seperti Slank dengan Slankersnya dan Republik Cinta Ahmad Dhani bakal meramaikan bursa dukungan. Belum lagi kehadiran Bang Haji Romahi Rama yang dipastikan menjadi pengisi panggung kampanye Prabowo Hatta. Ya, dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir aktor senior Anwar Fuadi yang merupakan pendukung Jokowi JK serta aktor muda Hengki Kurniawan yang merupakan pendukung Prabowo Hatta. Selamat siang Hengki, selamat siang Pak Anwar. Selamat siang. Oke, baik. Saya pertama akan tanyakan. Iya, selamat siang Hengki. Senior saya. Ini junior saya nih. Oke. Orang baik. Kita nggak membahas senior junior, tapi kan sama-sama pendukung. Ini tokoh masa depan. Oke, saya akan langsung tanyakan Pak Anwar. Pak Anwar, Anda ini kan kader Partai Demokrat. Iya. Nah, ini ceritanya bisa menjadi pendukung Jokowi ini seperti apa? Pak SBY itu memberitahukan bahwa kepada kader Demokrat silakan bebas mau pilih siapa, itu kan. Nah, kebetulan pilihan saya jatuh kepada Jokowi dan JK. Pasti mau nanya alasannya kan? Kenapa? Ya, saya melihat bahwa Jokowi ini adalah penampilan sosok yang seadanya. Oke. Ya kan, dia dengan keluguannya tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, ada nilai moral, akhlak yang baik. Karena begini kan, saya ini kan aktor, 35 tahun saya jadi aktor, saya bisa lihat acting, semua acting udah saya jalankan. Acting apa yang belum saya jalankan? Mati aja udah 28 kali saya di film. Ya kan? Nah, saya main sejari seperti jadi raja, perdana menteri, penipu, bajingan, ayah yang baik, bapak yang baik, suami yang baik. Juga pernah jadi di Kenapa Harus Inul, pernah jadi juga seorang homoseks. Ya. Kemudian juga pernah filmnya yang disutradarai dan ditulis oleh Sis NS, saya menjadi seorang banci. Ini maksudnya aktingnya siapa ini maksudnya? Ya, saya melihat bahwa Jokowi itu dia aktingnya ikhlas-ikhlas saja, biasa, seadanya. Dia menunjukkan keluguannya, moralnya, segala macam. Dan yang saya sangat suka itu adalah revolusi mental. Revolusi mental itu jati diri yang baik. Ya. Sebab sekarang ini dia lebih menekankan budi pekerti, etika, moral, dan lain-lain. Ini udah langka. Di zaman sekarang ini kejujuran, etika, moral, akhlak itu udah mulai langka. Sekarang ini bangsa kita ini udah hedon. Ya kan? Berarti ini menyebutkan berarti sampai cinta pun juga hedon sekarang. Sekarang udah nggak bisa kita bilang cinta sejati, nggak ada. Cewek umur 17 tahun dia mau kawin sama kakek yang 70 tahun asal banyak uangnya. Ini berarti pasangan yang bukan Jokowi JK ini berarti aktingnya itu juga tidak ikhlas gitu kan maksudnya? Saya tidak bilang begitu. Tapi kalau Jokowi ini dia memerankan diri sendiri. Tapi banyak sekali orang-orang ini yang
dia memerankan orang lain. Misalnya ada yang memerankan dia merasa Soekarno, atau dia merasa seorang Hitler, misalnya kan. Nah, tapi kita bedakan antara Soekarno dan Hitler. Kalau Soekarno ini terkenal, dalam bahasa Inggrisnya namanya famous atau well known. Tapi kalau Hitler dia terkenal, bahasa Inggrisnya namanya notorious. Well known ini terkenal karena baik, notorious karena buruk. Pak Anwar punya alasan, tentu saya akan langsung tanyakan ke Hengki. Hengki udah acting mati berapa kali nih? Sebentar, saya ingin menanggapi juga. Kalau Om Anwar ini mungkin menilainya dari tampilan muka aja ya, dari acting. Saya ingin bertanya, kenal Pak Jokowi sudah lama apa enggak? Lumayan. Padahal kan begini, setahu saya, beliau ini senior saya. Setiap kali kita ke Palembang, konsolidasi partai PAN, beliau ini selalu mendampingi kita dan akrab juga dengan keluarga-keluarga Hatta Rajasa. Artinya sebenarnya beliau ini sudah kenal lama sama kita gitu. Jangan-jangan pendukung Hatta juga ya? Iya. Nggak tahu kok tiba-tiba ke kubu sebelah. Pernah nyanyi sama-sama ya? Pernah nyanyi sama-sama sebenarnya. Nah, kalau untuk Hengki sendiri, alasan kemudian menjadi pendukung Prabowo itu apa? Iya. Kalau bicara soal kemampuan Pak Prabowo memimpin, kayaknya nggak perlu dibicarakan ya. Terus kemudian kalau bicara soal keahlian Bapak Hatta Rajasa dalam mengurus negara ini, kayaknya juga nggak perlu saya sampaikan. Tapi saya lebih ingin bercerita kepribadian beliau yang mungkin ini juga menjadi hal yang menarik gitu ya. Bagi saya, Bang Hatta itu adalah sosok yang betul-betul mengapresiasi apa yang menjadi harapan anak muda. Kemudian juga mengapresiasi apa yang menjadi masukan anak muda. Selama saya mendampingi beliau konsolidasi partai di berbagai daerah, sepanjang perjalanan itu di bus, baik itu di pesawat, beliau itu selalu ngobrol gitu, ngajak kita bicara gitu, terus kemudian tanya, Hengki apa yang sudah kamu lakukan untuk anak muda di dapil. Jadi buat saya ini sosok yang betul-betul bisa dekat sama anak muda. Dan kemudian selain itu juga kalau bicara belusukan, beliau ini sudah lama belusukan, tidak perlu bawa media. Bahkan saya sempat tanya ke beliau begini, Bang, abang ini mau disetting seperti apa sih? Apakah mau kita setting abang belusukan, kemudian kita bawa media, atau kita setting seperti media darling lah? Beliau hanya tersenyum, beliau menggeleng, malah beliau kemudian bercerita masa kecilnya. Beliau kecil, bangun subuh, sholat subuh, ngambil menimba air untuk keluarganya, untuk adik-adiknya yang belum tidur, belum bangun, kemudian beliau berangkat sekolah. Artinya biarlah orang yang tahu, tidak perlu pencitraan dan lain sebagainya, biar orang yang tahu apa yang sudah saya lakukan untuk negara ini. Jadi saya memang betul-betul memilih atau mencari pemimpin yang memang tidak dibalut dengan pencitraan dan lain sebagainya. Jadi pilihan saya ya Prabowo Hatta gitu. Oke, yang satu ikhlas, yang satu nyeri tanpa pencitraan. Oke, kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnalsiang akan segera kembali. Kembali kita lanjutkan dialog kita di segmen kedua Jurnalsiang. Saya akan tanyakan kepada kedua narasumber. Ini kemudian kalian berdua ini kan artis, punya kemudian keuntungan untuk bisa bertemu dengan masyarakat. Pertanyaan saya kemudian apa yang sudah dilakukan untuk kemudian menggerakkan massa mendukung dari calon presiden pilihan masing-masing? Saya tanya dulu ke Hengki dulu. Kalau saya tinggal mengulang apa yang kemarin saya lakukan di dapil ya. Jadi memang kebetulan saya kemarin juga mendapatkan tugas di wilayah Jawa Barat di Pangandaran. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya juga bolak-balik Pangandaran, Blitar untuk langsung menyapa masyarakat, menyampaikan visi misi dari capres kita. Kemudian juga mengajak teman-teman untuk bergabung di gerbong Prabowo Hatta, dan alhamdulillah mereka masuk di dalam gerbong kita tanpa pamrih. Kita lihat teman-teman artis banyak yang bergabung di Prabowo Hatta, datang ke Polonia, mendeklarasikan, dan sore hari ini nanti juga jam 15.30 akan banyak artis lagi yang mendukung Prabowo Hatta, betul-betul mendukung. Kalau kemarin kan yang sebelah ke Sleng kakak masih belum memberikan dukungan penuh, masih netral. Kalau kita teman-teman artis sudah langsung datang ke Polonia tanpa dibayar Om, spesial pun tanpa pamrih. Kalau ini banyak sekali artis yang mendukung Prabowo. Emang apa sih yang dijanjikan dari kubu Prabowo Hatta itu? Sama sekali tidak ada yang dijanjikan. Jadi gini, mungkin mereka mereka mencari pemimpin yang betul-betul berani, tegas, yang bisa mengatasi persoalan bangsa yang memang sudah sangat besar sekali persoalannya, dan setiap zaman itu kan pemimpinnya kan berbeda-beda. Kalau dulu mungkin oke lah di saat pemilihan gubernur kita mencari sosok yang mungkin kalem. Saya tidak membenci Pak Jokowi. Saya justru kemarin pemilihan gubernur memilih Pak Jokowi, tapi saya ada rasa kekecewaan karena kemarin beliau sudah berjanji, apalagi kita sebagai umat Islam kalau sudah berjanji di atas Al-Quran itu kan
bagi saya sesuatu yang sakral. Makanya baik. justru saking sayangnya sama Pak Jokowi, saya tidak mau Pak Jokowi melakukan kesalahan lagi untuk sumpah kedua kalinya, terus kemudian nanti dilanggar. Makanya saya pilih Pak Prabowo aja. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Anwar. Apa yang sudah dilakukan Pak Anwar? Kalau saya kan cuma telepon. Ini kan artis-artis ini kan semuanya anak buah saya. Iya, tapi sebagian besar artis ini ada di PAN. Dan semuanya ini anak buah saya. Seperti Rasil itu sekjen saya. Ya kan? Semuanya dan semuanya udah izin saya. Nah, dia aja kampanye saya yang videonya saya. Jadi atas izin saya. Nah, kalau ini saya telepon aja siapa yang mau ini ada. Tapi ada juga yang protes, misalnya Raffi Ahmad dia bilang, "Tapi sekarang di sana." "Oh enggak, aku tuh di panggung, aku ditodong aja." Katanya, "Oh ya sudah nggak apa-apa, silakan aja. Terserah." Kalau Raffi di PAN, jadi begini, cerita Raffi begini. Dulu Raffi itu saya ajak ke PAN dan dia langsung mengatakan iya. Padahal saat itu dia di antara dua pilihan, karena pada saat itu Pak Haritanu juga di salah satu partai. Dia waktu itu sempat bergabung sama PAN, mungkin masyarakat juga tahu, bisa di googling di internet juga, Raffi sempat bergabung di PAN itu karena kecintaannya dengan Bapak Hatta Rajasa. Dia ngefans sama Pak Hatta Rajasa, makanya ketika saya ajak, Raffi oke, saya masuk PAN. Padahal ya kita tahu bahwa Raffi kan banyak pekerjaannya di TV sebelah, di mana di situ Pak Haritanu di partai yang berbeda. Makanya Raffi masuk di PAN kemarin, sukarela saya telepon Raf, datang ke Polonia datang tanpa ada paksaan dan memang mendukung Prabowo Hatta itu. Jadi saya hanya telepon aja. Tapi kemudian efek dari telepon yang Pak Anwar lakukan itu seperti apa? Karena tampaknya kalau tadi Hengki bilang semua ini kalau artis ini mereka itu sebetulnya nggak idealis banget. Semuanya ini tergantung teman-temannya yang ajak ini ya oke semuanya kan. Tapi pengaruh artis juga tidak signifikan gitu kan. Jadi belum tentu artis ini orang suka, ada artis yang benci. Ada artis ini ada yang suka, ada yang benci gitu kan. Nggak, jadi tidak signifikan. Oke, baik. Ya. Kita akan membahas betulkah artis itu tidak signifikan dalam pemilihan presiden nanti, namun di segmen berikutnya pemirsa jurnalisnya akan segera kembali. Ya, dan pemirsa kini di studio telah hadir peneliti senior riset lingkaran strategis Arman Salam. Selamat siang, Pak Arman. Selamat siang, Mas Egan. Ya, Pak Arman, tadi kita sudah membahas mengenai Arman Salam. Oke, kita sudah membahas mengenai signifikansi artis terhadap mendukung dari pilpres masing-masing. Nah, menurut Anda sebetulnya peran artis ini signifikan tidak sih sebetulnya nanti? Ya, kalau sebelum masuk ke ranah signifikan ya, mungkin tahapan yang sederhana dulu, berpengaruh dulu nggak kan gitu ya? Oke. Secara sederhana, mungkin ini kan jaringan, kalau kita katakan ini sebagai tim pemenangan secara organik ya, sebenarnya artis gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh adat gitu. Ya secara ini memang ada pengaruh karena dalam survei pun biasanya di beberapa wilayah yang saya analisis dari banyak wilayah ya memang ini masyarakat akan berpengaruh ya, akan terpengaruh dengan masukan-masukan. Pertama itu sebenarnya adalah tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, di dalamnya tokoh adat ya, kemudian yang urutan ketiga itu adalah akademisi, mungkin seperti ada dokter, profesor dan sebagainya gitu. Kemudian urutan keempat itu yang bisa mempengaruhi gitu ya masyarakat itu adalah ormas ya. Dan bahkan yang terakhir adalah partai. Nah saya nggak tahu nih, mungkin kalau artis masuk di mana nih? Kayaknya di tokoh masyarakat ya, biasanya ya di figur ya. Oke, pertanyaan dari Mas Egan tadi signifikan atau tidak? Berarti sudah masuk kepada berapa besarnya gitu kan? Berapa sih pertanyaannya, berapa besar signifikansinya kan begitu pengaruhnya? Jujur memang kalau saya akui, kalau kita hitung signifikansi memang bisa dikatakan tidak signifikan. Dengan catatan tapi, kalau artis itu hanya bertengger saja, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang sekelas Mas Hengki, misalnya Pak Anwar Fuadi, ini kan orang-orang yang masuk ke dalam politik teknis dan dia sudah punya sistem di bawah, sehingga di gerakan itu pasti akan memberikan signifikansi yang cukup tinggi di wilayah itu kan begitu. Tapi kalau misalnya artis-artis yang memang secara politik taktisnya juga belum mumpuni begitu ya, kita katakan saja gitu jaringan dan dia hanya memberikan sebuah deklarasi saja tanpa ada treatment politik, saya kira juga tidak berdampak terlalu maksimal. Kalau bicara pengaruh ada, bicara signifikan saya kira kurang signifikan. Untuk Hengki, setuju tidak? Misalnya kalau artis itu sebetulnya punya pengaruh, signifikannya belum tentu karena kita lihat dulu kalau cuma bertengger doang seperti tadi Pak yang bilang itu nggak signifikan. Tapi kalau menurut pengalaman dari Hengki sendiri selama ini sudah berkampanye mungkin udah kenal dengan begitu banyak teman artis yang ikut mendukung Prabowo Hatta seperti apa? Yang pasti artis berpengaruh kalau memang mempunyai kemampuan argumentasi juga ya. Jadi bukan hanya diam saja gitu. Kalau saya melihat begini, artis ini kan punya fans.
misalnya katakanlah Raffi Ahmad. Ketika misalnya anak-anak muda ini bingung menentukan pilihan golput, kemudian mengetahui bahwa public figure yang dia sukai memilih pasangan tertentu, ya bisa jadi ikut gitu. Nah, kalau saya mengambil pengalaman dari saya pribadi aja, tren PAN di dapil saya itu naik, yang tadinya biasanya peringkat 4, peringkat 5, kemarin peringkat 2. Dan saya mendapatkan suara yang cukup signifikan, ya 71.000. Jadi buat saya ya, orang mengenal saya ini kan di layar kaca sebelumnya. Meskipun saya juga putra daerah, tetapi kan juga dari penampilan saya di TV, sinetron-sinetron saya mendapatkan peran protagonis. Jadi ya sedikit banyak buat saya ada pengaruhnya, tergantung kemampuan artis sendiri. Bagaimana dia meyakinkan bahwa dia pantas juga sebagai politisi, dia juga pantas juga sebagai artis juga. Jadi tergantung juga, memang betul bisa iya bisa tidak, tergantung kemampuan artis bagaimana dia berargumentasi, kemudian meyakinkan bahwa pasangan si ini bagus loh gini-gini, ya itu tergantung kembali ke artisnya juga. Oke, tapi kalau menurut Hengki sendiri selama ini yang teman-teman artis itu punya kemampuan seperti itu tidak sih? Saya rasa ya baik Raffi Ahmad, kemudian mungkin siapa lagi ya, Mbak Rahel mungkin, terus kemudian Mas Anang, Mas Dani itu mempunyai keahlian untuk ya agitasi propaganda dan lain sebagainya lah. Ini Mas ya, kalau kita lihat justru lebih cerdik, saya lihat Jokowi. Karena dia bisa mengambil di segmen yang punya militansinya kuat. Artinya fans ini akan fatsun, lebih kecenderungan fatsun itu, kita contoh Selengker lah. Kita tahu Selengker itu lebih kuat ya militansinya dibanding misalnya kalau anggaplah Dhani head to headnya misalnya kalau di kubu Prabowo. Misalnya Baladewa gitu. Saya sendiri belum tahu nih Baladewa ini militansinya seperti apa. Bukan berarti ini, makanya tadi bagaimana kecerdikan, treatment, dan saya kira harus ada reward dan punishment. Itu penting. Jangan bicara fans, kita bicara kader saja, konstituen dalam dunia politik. Apakah, coba saya tanya nih orang-orang politik, orang PAN milih nggak, belum tentu juga akan memilih yang didukung itu, kan begitu. Ini yang jelas-jelas sudah terstruktur secara sistematis. Tapi kalau sebentar, dan bicara soal artis. Jadi memang ada beberapa artis yang signifikan. Misalnya seperti Hengki, misalnya kan seperti yang lain-lain lah. Ya. Tapi lebih banyak yang ikut-ikut ini tidak signifikan. Ini masih kebanyakan yang ikut ini adalah skuter. Gimik-gimik ya Bang? Skuter ini selebriti kurang terkenal. Ya mereka artis tapi banyak orang nggak tahu. Dia kan itu pengen siapa terkenal ya? Kali ya Bang? Nggak tahu. Ya skuter selebriti kurang terkenal. Kalau Hengki jelas dia udah seorang aktor ya kan. Dan beberapa teman lagi. Tapi kebanyakan besar 80% ini tidak terkenal. Nah, jadi mereka belum punya fans. Jadi bagaimana mau signifikan? Kalau Hengki, si Raffi Ahmad, no problem itu, ya kan? Tapi ada misalnya namanya siapa? Saya aja banyak nggak tahu artis sekarang, ya kan? Udah ketemu kasih tahu saya, saya udah main 10 sinetron, tapi saya nggak tahu. Itu kan? Jadi banyak yang cuma nebeng gitu ya Pak? Ya. Saya kembali ke Pak Arman. Pak Arman, kalau menurut penilaiannya sebetulnya saat ini yang Anda bilang tadi, kalau dia cuma bertengger saja tapi tidak ikut turun ke bawah itu tidak akan signifikan. Nah, menurut penilaian sendiri, lebih banyak atau tidak itu artis-artis yang seperti itu? Ini apabila menyambung tadi yang tadi Pak Anwar bilang. Lebih banyak mana? Apakah yang berkampanye dan juga turun, ataukah justru cuma nebeng-nebeng doang? Ya, saya kira kan karena masa kampanye belum kelihatan ya. Artinya kita belum tahu secara pasti. Cuma saya perhatikan ya, artis-artis yang model atau yang sudah pernah turun ke ranah politik taktis seperti Bang Hengki misalnya, Bang Anwar. Saya kira ini pasti orang-orang yang sangat signifikan mempengaruhi konstituennya. Jadi, tapi kalau misalnya jujur saja kalau saya bicara, kalau saya agak sedikit seujon, ini mencari kesempatan banyak artis supaya ingin tenar gitu ya. Ya saya tidak semua, tapi memang ada artis-artis papan atas juga yang memang secara dari hati yang paling dalam memang sudah pro kepada salah satu pasangan. Tapi yang terpenting kembali kepada yang saya katakan, ini dua-duanya bagus. Saya tidak pro Jokowi, tidak pro Prabowo. Yang jelas bagi saya ini dua-duanya anak bangsa yang terbaik. Cuma saya ingin begini, jadilah figur yang seperti apa adanya saja. Jokowi pun kalau saya kritik, sekarang sudah mulai aneh-aneh. Saya lihat sudah bukan Jokowi yang dulu gitu. Kan Ivan dia tuh bagus sebenarnya. Jangan sekarang dia ngomong udah gaya-gaya Prabowo tapi gini-gini. Jadi kayak robot gitu. Jadi menurut saya jadilah Jokowi yang seperti biasa. Begitupun Prabowo. Jadilah Prabowo yang Prabowo tunjukkan seperti itu. Karena nanti masyarakat akan menilai itu. Dan masyarakat sudah, saya kira sudah mulai melek politik ya. Mungkin dari pembelajaran pemilihan kepala daerah, pemilihan termasuk sampai ke pemilihan lurah kan gitu saya kira. Jadi saya kira mungkin yang paling terpenting
kalau sekarang persaingan yang begitu ketat, yang listrik pun kalau bisa dijadiin tim sukses. Artinya kan begitu. Jadi nggak ada salahnya, cari sebanyak-banyaknya. Ya kalau soal bicara partai itu nggak Pak Anwar, menjamin. bicara partai tahan dulu, karena kita harus jeda dulu. Pemirsa, jurnalisnya akan segera kembali. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Anwar. Tadi untuk melanjutkan apa tadi Pak Anwar? Bagaimana? Begini ya, kalau masalah pilpres ya beda dengan pileg. Kalau pilpres ini, jadi pilihan orang kepada itu belum tentu orang partai itu sendiri. Contohnya tahun 2004, itu Demokrat cuma 6%, 6,%. Tapi begitu pilpres menang, kan? Pak SBY menang. Begitu juga tahun 2009. Jadi banyak kalau pilpres itu tokohnya. Jadi belum tentu orang partai. Misalnya orang partai yang ini belum tentu dia akan memilih nih. Orang Golkar belum tentu memilih ini misalnya. Saya orang Demokrat belum tentu memilih yang itu. Saya memilih Jokowi buktinya. Ya kan? Jadi tidak tergantung itu. Ini tergantung interest seseorang, tergantung dengan ketokohannya. Cocok nggak kira-kira misalnya buat kalau dia harus. Karena bos dia kan Pak Hatta Rajasa. Andai kata Pak Hatta Rajasa kemarin jadi wakilnya Jokowi, dia pasti pindah ke Jokowi. Iya kan? Itu. Tapi belum tentu ada yang nyebrang-nyebrang juga loh, Pak Anwar. Tapi enggak, kalau dia kan kader. Dia kan kader PAN. Kalau yang anggota biasa, dia kader. Nggak mungkin dia mengkhianati Pak Hatta Rajasa, saya tahu. Dia orang setia. Nggak mungkin. Jadi Hatta ikut siapapun, dia akan ikut, itu pasti. Tapi begini, saya loyal sama Bang Hatta karena memang yang pertama saya kader. Dan sama seperti ketika saya awal masuk PAN. Saya itu artis yang tidak dipinang oleh partai, tidak diajak partai sebagai vote getter. Saya masuk sendiri. Saya ingat pada saat itu tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda, saya datang ke PAN, saya mendaftarkan diri sebagai kader partai. Karena saya memang fans sama PAN dan orang-orang yang ada di dalamnya, meskipun orang tua saya dulu ketua PDI, kakek saya ketua PNI, tapi saya malah masuk PAN. Ini ya makanya untuk saat ini ya saya berjuang untuk Prabowo Hatta. Oke. Gitu. Baik, saya ke Pak Anwar dulu. Pak Anwar, kemudian akhirnya kalau Anda melihat ini banyak sekali antar artis juga. Kemudian kita sebut saja perang artis begitu ya. Ini banyak. Nah, kalau menurut Anda kalau misalnya tidak signifikan, ini kemudian apa yang harus dilakukan untuk supaya kemudian membuat ini menjadi lebih signifikan, Pak Anwar? Iya, saya kira ini artis juga senang dengan begini. Yang jelas di luar ada isi, gitu. Ya kan? Ada duitnya ini, gitu kan? Nggak usah dibohongin, itu ada. Dan ada dananya untuk itu. Jadi Om Anwar udah dapat berapa nih Om? saya kan nggak partai, ya kan? Nggak ada. Kita dukungan betul murni. Ya kalau dia memang dia anggota PAN. Kalau yang lainnya bukan anggota partai, ya kan? Ada itu semua pada nanya, Om itu ada nggak? Oh ada, berapa? Oh ya si Anu nawarin sekian. Ya, jadi nggak usah, kecuali mereka kader. Kalau Hengki udah jelas kader, dia kadernya PAN, apapun yang terjadi. Kemarin kan Hatta sebelum ke Prabowo kan ke Jokowi dulu. Rupanya nggak cocok dealnya kan. Kalau aneh kata dia pasti ke Jokowi, ya kan? Tapi karena Hatta misalnya nanti kalau ada dari presiden yang ketiga, calon presiden yang ketiga, misalnya siapa? Abu Rizal Bakri, gabung dengan apa? Hatta pasti dia lagi pindah ke Abu Rizal Bakri. Saya ke Pak Arman, bagaimana Pak Arman? Ini masalah kesetiaan loh. Untuk membuat suaranya jadi signifikan, meski padahal mereka sudah artis. Ini bagaimana? Ya, saya sih mengharapkan sebenarnya bukan penilaian artis seperti Bang Hengki dan Bang Anwar Fuadi ya. Karena beliau ini sebenarnya bukan artis. Mungkin jadinya jadi arpol mungkin ya. Artis politik. Ya. Jadi memang mereka ini orang-orang yang sudah menjadi pengurus juga mungkin dan sudah kokoh di jajaran grassroots saya kira. Ini kan yang kita tanda petik yang kita bicarakan artis yang gerabak geribik gitu. Ini kan sebenarnya yang kita bicarakan kan. Di samping memang ada juga artis-artis yang punya fans atau konstituen yang begitu besar. Anggaplah misalnya Sleng atau Baladewa atau dan lain sebagainya. Jadi saya kira treatment yang paling tepat adalah bagaimana itu dibuat satu skema yang sistematik dan terukur gitu ya. Kalaupun memang harus roadshow dengan kembali kepada tadi harus ada reward dan punishment-nya. Contoh misalnya gitu ya. Dhani dalam rangka ingin menarik konstituen atau baladewanya mendukung Prabowo, harus ada konser gratis dari Mas Dhani. Kemudian diberikan misalnya kaos oleh Mas Dhani dan di situ harus ada kesepakatan. Misalnya kalau Pak Prabowo jadi presiden maka Baladewa ini nanti akan punya sekretariat misalnya.
Contoh, begitu pun juga selengker. Udah janji-janji politik juga gitu. Harus ya, seperti ya. itu, karena memang begini, kita bicara secara faktual lah ya. Oke. Walau secara normatif tidak ada itu, tapi ini kan kita bicara menang, bukan bicara masalah lagi-lagi pencitraan. Kita bicara menang. Kalau Tapi saya menang yakin harus kalau misalnya artis-artis misalnya yang lain-lain, ya tuh saya ragukan ya masalah mereka ada AUEO-nya gitu. Tapi kalau yang misalnya kayak Hengki, misalnya kayak The Slang, mereka tidak butuh itu. Mereka itu karena keikhlasan. Tapi kalau yang tadi saya bilang yang skuter gitu kan, yang selebriti kurang kadang bukan ke artisnya, tapi bagaimana konstituen ini ada ikatan emosional yang kuat untuk benar-benar memilih. Jangan sampai dengan kita punya fans yang banyak, yang kan tujuannya kita mengambil fansnya bukan artisnya. Jangan-jangan artisnya juga nanti dilupakan. Jangan-jangan kan tapi begitu. Mas Arman, percaya nggak? Begitu hari H-nya nanti, artis yang milih itu paling 30%, lainnya golput. Jadi nggak bakal datang ke tempat pemilihan. Semua tidur asik-asik lagi. Si artisnya ya. Si artisnya. Iya. Saya akan coba tanyakan ke Hengki dulu. Hengki, sebetulnya kemudian saya ingin tanyakan dulu, sebagai Anda artis juga, Anda kemudian pasti punya harapan-harapan khusus terkait dengan keberlangsungan Pilpres nanti. Siapapun capres nanti juga akan pasti punya harapan. Mungkin Anda punya harapan khusus tentunya. Bagaimana Ya, Pilpres kembali tadi yang saya sampaikan bahwa Bang Hatta ini mengapresiasi apa yang menjadi harapan anak muda. Oke. Di beberapa kali kegiatan Bang Hatta mensupport kegiatan anak muda. Waktu itu juga kami undang kegiatan festival film pelajar. Beliau juga menyempatkan datang dan mensupport. Dan saya juga sudah sampaikan ke Bang Hatta termasuk di visi misi, Bang, kalau bisa ini ke depan politik anggaran untuk anak muda ini lebih diperhatikan. Karena mengingat politik anggaran untuk anak muda ini sangat sedikit. Sedangkan tanggung jawab dia sebagai penerus masa depan ini sangat besar. Makanya itu perlu diperhatikan dan dia mengatakan siap gitu. Bahkan saya pernah SMS beliau itu jam 1 malam di saat beliau masih menjabat sebagai Menko ya. Saya datang ke rumahnya beliau jam 1 malam tuh beliau menerima dan saya ngobrol sama beliau ya. Jadi ini yang membuat saya kepribadian beliau ini betul-betul luar biasa, tidak melalui proses yang berbelit-belit. Saya akan tanyakan juga kepada Berarti ini tadi sudah dibilang. Ini topiknya Hengki, dia tuh lebih banyak ini urusannya Hatta Rajasa saja. Ya, Prabowo kayaknya nggak ada disebut-sebut Tadi ini. Kalau Pak Prabowo gini, kalau Pak Prabowo ini memang saya belum mengenal begitu dalam karena memang saya kan kader Partai PAN. Tapi kalau melihat latar belakang keluarganya, beliau juga anak dari seorang begawan ekonomi, juga kakeknya juga pendiri Bank BNI. Jadi lagi bahkan buyutnya adalah Panglima Laskar Diponegoro. Nah ini kan luar biasa. Memang intinya latar belakangnya luar semua biasa. punya pilihan masing-masing. Kita akan mencermati bagaimana nanti apakah betul, dan kita akan tunggu apa janji-janji politik dari para artis ini. Terima kasih Hengki telah bergabung bersama kami. Pak Anwar terima kasih. Pak Arman juga terima kasih.